Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Pada saat yang sama, Icang sedang menunggu panggilan telepon dari Justin di rumah keluarga Tama. Sejak dia melihat Justin dan Tommy yang ingin membakar klinik Dr. Fajar dengan bensin tadi malam, dia menyadari kalau dia memiliki orang bodoh yang bisa diperalat. Awalnya, dia ingin membodohi mereka berdua terlebih dahulu, lalu mengajak mereka menyerang Dr. Fajar. Kemudian, dia akan menggunakan obat palsu yang dia siapkan untuk ditukar dengan obat asli Dr. Fajar. Setelah obat asli Dr. Fajar diperoleh, maka dia pun bisa sembuh dari penyakit impotennya. Namun, hingga saat ini Justin masih belum menelponnya. Ini membuatnya merasa sedikit cemas. Dia tidak tahu nama Justin. Jadi, dia hanya bisa menelpon berdasarkan nomor telepon yang diberikan oleh Justin kepadanya waktu itu. Tetapi meskipun dia berkali-kali menelpon, namun telepon yang ditujunya tetap tidak aktif. Semakin lama dia menunggu, dia menjadi semakin panik dan gelisah. Kelima anggota keluarga Tama, yaitu Nyonya Tama, Paul, Novia, Kasnah, dan Basri, duduk di samping dengan hati-hati sambil memperhatikan Icang yang duduk di kursi. Icang bergumam kesal. Sial, mereka membuatku kesal. Mereka sangat tidak bisa dipercaya. Icang kembali menghubungi nomor telepon itu, namun nomornya masih tetap tidak aktif. Wajah Icang menjadi suram. Dia merasa sangat marah. Dia sudah tidak sabar untuk mendapatkan obat ajaib Dr. Fajar. Namun, dia tahu detail Dr. Fajar, jadi dia tidak berani memprovokasi Icang secara langsung. Melihat Icang yang memiliki ekspresi kesal, Kasnah buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Sayang, ada apa denganmu? Siapa yang kau telpon? Kau terlihat sangat kesal." Icang berkata dengan wajah gelap, "Aku tidak tahu nama bajingan itu. Benar-benar sial." Semua orang saling memandang. Mereka bertanya-tanya kenapa Icang berulang kali menelpon seseorang yang dia tidak tahu siapa namanya. Pada saat ini, Basri tiba-tiba menerima pesan grup di aplikasi chat. Grup itu berisikan sekelompok besar playboy di kota Makassar. Chat tersebut berbunyi, Tommy dan ayahnya Justin hilang. Keluarga Karsa menawarkan hadiah yang besar bagi siapapun yang bisa menemukan ayah dan anak itu. Ada foto keduanya yang diposting di grup chat. Basri bergumam heran. Bagaimana bisa Tommy dan Justin tiba-tiba hilang? Kasnah bertanya dengan heran. Bukankah Tommy dilempar oleh Albert dari lantai atas rumah sakit dan menjadi orang pincang 2 hari yang lalu? Basri berkata, benar, dan dia hilang hari ini. Ketika Icang mendengar ini, dia langsung mengingat ayah dan anak yang membawa bensin tadi malam. Dia bertanya, Tommy siapa yang baru saja kalian sebutkan tadi? Apakah ada fotonya? Basri buru-buru mengangguk lalu dia menyerahkan ponselnya dan berkata, Tuan Tama, lihatlah, ini foto mereka yang menghilang hari ini. Begitu Icang melihat foto ayah dan anak itu, dia berseru, Astaga! Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Menurut kesepakatan, mereka akan pergi ke klinik Dr. Fajar hari ini. Tetapi ayah dan anak itu tiba-tiba menghilang. Mungkinkah Andi Rewa yang melakukannya? Ketika Icang berpikir kalau hilangnya ayah dan anak keluarga Karsa itu mungkin ada hubungannya dengan Andi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gugup. Kalau Andi benar-benar bisa membuat ayah dan anak itu menguap, maka dia khawatir dia juga tidak bisa melakukan apapun pada Andi. Selain itu, dengan cara ini, dia khawatir tidak ada cara untuk mendapatkan obat ajaib Dr. Fajar. Kalau begitu,
Dia tidak boleh gegabah, membuat Dr. Fajar tersinggung. Saat ini, Nyonya Tama memandang Icang dengan wajah menyanjung dan berkata dengan lembut, "Tuan Tama, kenapa kita tidak pergi saja ke rumah sakit besar di Jakarta? Mungkin penyakitmu bisa disembuhkan di sana." Sekarang Icang adalah penyelamat bagi seluruh keluarga Tama. Nyonya Tama bahkan merasa lebih cemas daripada Icang sendiri. Kalau penyakit Icang tidak bisa disembuhkan, maka sisa 70 juta dolar investasi pasti tidak akan ditransfer oleh Icang. Paul juga berkata dengan nada menjilat, "Benar Tuan Tama, meskipun Dr. Fajar adalah orang yang terkenal, tapi dia bergaul dekat dengan Andi Rewa." Raut wajah Paul bahkan terlihat lebih menyanjung daripada Nyonya Tama. Ketika mendengar mereka berdua berbicara, raut wajah Icang menjadi lebih jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Diam, aku tahu kemampuan orang tua itu. Kalau dia tidak mau mengobatiku, maka tidak ada gunanya aku pergi ke Jakarta." Kasnah juga ikut berkata dengan cemas, "Tuan Tama, apakah hanya ada dokter jenius Dr. Fajar di kota ini? Kenapa kita tidak mencari dokter lain?" Kasnah ikut cemas, bukan karena dia benar-benar memiliki perasaan terhadap Icang, tetapi dia merasa telah membayar harga yang sangat mahal. Namun, dia belum menerima banyak manfaat. Bagaimana dia bisa puas dengan ini? Paul teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Tuan Tama, bukankah malam itu kau mengatakan kalau kau memiliki teman yang menjalankan pabrik farmasi? Apakah kau tidak ingin bertanya kepadanya tentang penyakitmu ini?" Ekspresi Icang tiba-tiba menjadi cerah. Dia terlalu sibuk memikirkan obat ajaib Dr. Fajar hingga dia melupakan temannya. Dia memiliki kenalan, yaitu keluarga Ferry, yang memiliki perusahaan besar di industri farmasi yang terkemuka. Kebetulan Icang dan putra tertua dari keluarga Ferry memiliki hubungan yang baik. Keduanya sering ngobrol-ngobrol bersama, dan sekarang dia adalah harapan terakhir Icang di kota ini. Dan putra tertua dari keluarga Ferry juga sama brengseknya seperti dirinya. Jika dia ingin meminta bantuannya, dia harus mulai dari aspek ini. Icang menatap Kasnah, matanya penuh dengan ketidakpuasan dan jijik. Setelah menghabiskan 15 juta, dia hanya bermain dengan wanita ini selama 2 atau 3 hari. Kemudian, dia menjadi impoten. Ini benar-benar wanita paling mahal yang pernah dia mainkan. Sekarang, menurutnya, sudah tidak ada lagi gunanya mempertahankan wanita ini. Lebih baik dia membawa Kasnah kepada putra tertua keluarga Ferry untuk menyenangkannya. Icang memandang Kasnah sambil tersenyum dan berkata, "Kasnah, berdandanlah dengan cantik besok dan temani aku untuk menemui seorang teman." Akhir-akhir ini, Kasnah jarang melihat Icang berbicara kepadanya sambil tersenyum. Dia pun menjadi gembira dan mengangguk. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Icang. Hari berikutnya, berita hilangnya ayah dan anak keluarga Karsa masih menyebar ke seluruh penjuru kota. Najwa dan Carla tidak menganggapnya serius karena Andi sudah mengatakan bahwa keduanya melarikan diri karena takut tertangkap atas kejahatan yang mereka perbuat. Mereka ingin menghilang dari dunia. Icang menghubungi putra tertua dari keluarga Ferry, lalu mengajak Kasnah ke klub eksklusif di malam harinya. Dia menunggu kedatangannya. Putra tertua dari keluarga Ferry itu dengan cemas. Kasnah berdandan cantik hari ini. Dia mengenakan gaun berwarna hitam, agak terbuka, yang harganya mahal. Dia juga menggunakan riasan tebal di wajahnya. Meskipun dia kalah satu level dari Najwa, Fania, dan wanita lainnya, namun setelah dia berpakaian bagus, ditambah dengan pakaiannya yang agak terbuka, dia masih bisa menarik perhatian banyak pria. Dia bahkan menjadi sedikit bersemangat ketika mendengar kalau Icang akan bertemu dengan putra tertua dari keluarga Ferry. Meskipun keluarga Ferry bukan keluarga papan atas di kota ini,
tetapi kekuatannya jelas jauh lebih kuat daripada keluarga Tama. Sekarang keluarga Tama sedang jatuh. Jadi Kasnah juga berharap bisa mengenal lebih banyak orang kaya. Kalau dia menemukan peluang bagus, mungkin bisa membawa beberapa perbaikan bagi keluarga Tama. Keduanya menunggu di dalam ruangan ketika pintu terbuka. Seorang pria paruh baya dengan setelan Armani berjalan masuk. Pria itu memiliki rambut yang tersisir ke belakang, matanya sembab, dan dia mengenakan jam tangan merek ternama. Dia adalah putra tertua dari keluarga Ferry, namanya Jeffrey. Di belakangnya ada seorang pria dengan tas yang usianya sekitar 1 atau 2 tahun lebih muda darinya. Sepertinya pria itu adalah asistennya. Ichang berdiri sambil tersenyum dan berkata, "Oh, saudara Jeffrey, duduklah." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata kepada Ichang, "Ichang, kau adalah orang yang sangat sibuk. Kau pasti datang ke kota ini dengan jadwal yang penuh. Kenapa kau tiba-tiba punya waktu untuk bertemu denganku? Aku benar-benar tersanjung menerima undanganmu." Dia melihat Kasnah yang berdiri di samping Ichang dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia tersenyum dan berkata kepada Ichang, "Bolehkah aku bertanya siapa wanita cantik ini? Apakah kau tidak ingin memperkenalkannya kepadaku?" Ichang menarik Kasnah dan berkata sambil tersenyum, "Oh ya, Jeffrey, izinkan aku memperkenalkannya. Ini adalah keponakanku, namanya Kasnah Tama." Jeffrey mengangguk sambil tersenyum. Ternyata ini adalah keponakan Direktur Tama. Tidak heran, dia sangat cantik. Tatapan serakah melintas di matanya saat dia mengulurkan tangannya kepada Kasnah dan berkata, "Nona Tama, senang bertemu denganmu." Ichang berkata kepada Kasnah, "Kasnah, ini adalah Jeffrey Ferry, manajer umum dari Farmasi Ferry. Farmasi Ferry adalah perusahaan farmasi yang sangat terkenal dan kekuatannya sangat besar." Kasnah juga buru-buru berjabat tangan dengan Jeffrey dan berkata, "Halo Tuan Ferry." Jeffrey dengan rakus menyentuh tangan Kasnah 2 kali, lalu melepas mantelnya dan melemparkannya ke pria berpakaian asisten di belakangnya. Asisten itu tidak bisa menangkapnya sehingga mantel itu jatuh ke lantai. Mata Jeffrey bersinar dengan ekspresi jengkel dan dia memelototi asistennya itu lalu memarahi, "Dasar bodoh, masalah sepele seperti itu saja tidak bisa kau lakukan dengan baik." Pria itu menjadi pucat dan dengan cepat mengambil mantel yang terjatuh dan menyeka debunya. Pria itu berkata, "Maaf kakak, ini semua salahku, tolong jangan marah." Ketika asisten itu bicara seperti itu, Jeffrey menjadi lebih marah lagi. Dia berjalan ke arah asisten itu dan menamparnya, lalu berkata dengan dingin, "Liam, sudah berapa kali aku mengatakan kalau kau adalah anak haram. Kau tidak berhak memanggilku kakak. Pergi keluar dan tunggu aku di luar." Liam Ferry ditampar, tetapi dia tidak berani membantah, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan situasi ini. Liam mengangguk dengan rendah hati dan berkata, Aku tahu kakak." Setelah itu dia keluar dari ruangan. Jeffrey masih saja memaki Liam. Benar-benar mengecewakan. Dasar anak haram. Mendengar hal itu, Ichang yang ada di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jeffrey, apakah itu adalah saudaramu yang tidak berguna itu?" Jeffrey berkata dengan dingin, "Dia anak haram, bukan saudaraku." Setelah selesai berbicara, dia memandang Kasnah dengan mata berbinar dan bertanya sambil tersenyum, "Nona Kasnah sangat cantik. Bolehkah aku tahu apakah kau sudah punya pacar?" Kasnah tidak berani menjawab pertanyaan Jeffrey, tetapi dia menatap Ichang dengan perasaan canggung. Tentu saja dia tidak berani mengatakan kalau dia tidak punya pacar, karena dia merasa bahwa dirinya adalah kekasih Ichang. Tetapi dia juga tidak berani mengakui kepada orang luar bahwa dia adalah kekasih Ichang. Bagaimanapun, Ichang sudah punya keluarga, dan dia tidak ingin memisahkan ataupun menghancurkan keluarga Ichang.
Seandainya dia mengakui hubungannya dengan Icang, dia bisa mendapatkan kesulitan. Namun yang tidak dia sangka adalah ternyata Icang bersikap jujur saat ini. Icang tersenyum dan berkata kepada Jeffrey, "Jeffrey, sejujurnya Kasnah adalah kekasihku. Tetapi kau harus tutup mulutmu dan jangan beritahu publik." Jeffrey merasa sedikit menyesal. Dia mengira Kasnah adalah keponakan Icang. Dia tidak menyangka kalau keponakan itu hanya kedok, dan yang sebenarnya adalah Kasnah merupakan kekasih Icang. Dia merasa jatuh cinta pada Kasnah, namun dia tidak berani merebut wanita Icang. Jadi dia hanya bisa tersenyum canggung saat ini. Melihat dari senyuman Jeffrey, Icang bisa memahami apa yang ada di dalam pikiran Jeffrey. Dia tersenyum dan mulai mengobrol dengan Jeffrey. Dia sengaja bertanya kepada Jeffrey, "Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi kesehatan ayahmu akhir-akhir ini?" Jeffrey menarik nafas dan berkata, "Tidak terlalu bagus. Lelaki tua itu terlalu banyak bersenang-senang dengan banyak wanita ketika masih muda dulu. Sekarang dia mendapat balasannya dan kesehatannya tidak terlalu bagus." Icang bertanya dengan penasaran, "Ayahmu dulu banyak bersenang-senang dengan wanita?" Jeffrey berkata tanpa daya, "Tentu saja. Kau tidak tahu, lelaki tua itu tampan dan persis sepertiku saat muda dulu. Dia bermain dengan banyak wanita di mana-mana. Kekasihnya yang ku ketahui saja tidak kurang dari 20 orang jumlahnya. Itu pun hanya yang aku tahu, jumlah itu lebih banyak dari yang aku tahu." Icang berseru dan berkata, "Luar biasa. Berarti bisa dikatakan kalau ayahmu adalah seorang playboy ketika dia masih muda." Jeffrey mengangguk dan berkata dengan murung, "Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa memiliki adik laki-laki seperti si anak haram itu? Sebenarnya ayahku memiliki beberapa anak tidak sah di luar nikah, tetapi semuanya perempuan. Dan yang ini adalah satu-satunya anak laki-laki. Setelah kakekku mengetahui kalau ayahku memiliki anak laki-laki itu, dia bersikeras bahwa keturunan keluarga Ferry tidak boleh ditinggalkan. Dia memaksa ayahku untuk membawanya masuk ke dalam keluarga Ferry." Jeffrey berkata lagi, "Bukan hanya aku saja yang tidak suka melihat anak haram itu. Ayahku sendiri pun tidak suka melihatnya. Tetapi tidak mungkin juga kalau dia mengabaikannya, karena anak haram itu sudah mengetahui asal-usulnya. Dan kakekku sudah mengundangnya masuk ke dalam keluarga kami. Keberadaannya tidak disukai oleh banyak orang. Jadi dia hanya bisa tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan rumah." Icang sudah lama mendengar kalau keluarga Ferry memiliki 2 putra. Putra tertua adalah Jeffrey dan putra bungsu bernama Liam. Ternyata Liam adalah anak yang tidak sah. Dia tidak diterima keluarga Ferry sampai dia remaja, jadi dia belum pernah dilihat oleh orang lain. Tampaknya Liam ini tumbuh di lingkungan yang keras di keluarga Ferry, dan itu cukup menyedihkan. Icang bertanya lagi dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, karena ayahmu memiliki banyak wanita, apakah ayahmu memiliki obat yang bagus untuk pria?" Jeffrey mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua itu mendapatkan resep di luar secara kebetulan ketika dia masih muda. Resep itu bisa memperkuat dan menyehatkan ginjal, serta sangat berkhasiat untuk meningkatkan kemampuan pria." Icang berkata dengan terkejut, "Benarkah? Lalu apakah resepnya masih ada?" Jeffrey berkata, "Ketika aku masih kecil, ayahku sudah meminum obat itu. Jadi dia sudah meminum obatnya selama 20 atau 30 tahun. Dan itu sangat berguna baginya." Bercerita tentang hal ini, Jeffrey menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya aku ingin menggunakan resep itu untuk produksi massal nanti. Tetapi seorang ahli farmakodinamik melakukan penelitian dan menemukan kalau obat itu memiliki toksisitas hati dan ginjal yang kuat. Lihatlah ayahku, di awal usia 60-an, hati dan ginjalnya hampir rusak seluruhnya. Dokter memvonis kalau dia hanya bisa hidup paling lama 2 atau 3 tahun lagi."
Awalnya Icang tampak senang, tapi setelah mendengar penjelasan itu, raut wajah Icang menjadi suram. Memang sangat penting untuk mengembalikan kemampuan prianya, tetapi tetap hidup lama itu jauh lebih penting. Dia tidak mau mempertaruhkan hidupnya hanya untuk bermain-main dengan wanita. Jeffrey melihat perubahan mimik wajah Icang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Icang, apakah ada sesuatu yang ingin kau ceritakan kepadaku?" Icang menunjukkan ekspresi tidak berdaya dan berkata, "Saat ini aku menderita impoten dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku pergi ke rumah sakit dan dokter tidak bisa melakukan apapun. Jeffrey, kau harus membantuku." Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, "Apakah obat yang digunakan orang tuamu beracun? Apakah aku bisa mencobanya sekali atau 2 kali?" Jeffrey buru-buru menjawab, "Saudaraku, jangan coba obat itu. Obat itu akan benar-benar menghancurkan tubuhmu. Manfaatnya tidak sebanding dengan kerugiannya." Dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, keluarga Ferry sedang meneliti resep ini. Kami berharap bisa segera memperbaikinya, sehingga obat itu bisa memperkuat kejantanan tanpa merusak tubuh dan juga bisa memberikan efek perbaikan yang kuat pada kemampuan pria." Icang berkata dengan semangat, "Benarkah? Bagus sekali. Lalu kapan obatnya akan keluar?" Jeffrey berkata, "Tapi obat itu masih kekurangan 1 bahan obat lagi, dan untuk bahan obatnya harus menunggu pameran pengobatan Tiongkok yang mulai diadakan 2 hari lagi, karena biasanya bahan obatnya bisa dibeli di pameran itu." Icang sangat gembira. Dia hanya perlu menunggu 2 hari lagi. Selama dia bisa sembuh, dia bahkan bersedia menunggu 2 tahun. Jadi dia buru-buru berkata, "Jeffrey, kalau obatnya sudah siap, bisakah kau menjualnya kepadaku? Aku sangat membutuhkannya sekarang." Jeffrey menghela nafas dan berkata, "Icang, bukannya aku tidak mau membantumu. Hanya saja bahan yang dibutuhkan untuk obat itu terlalu berharga. Diperkirakan selama tes pendahuluan, tim kami hanya bisa membuat 1 set." Dia melirik Kasnah dan berkata sambil tersenyum, "Namun, itu bukan berarti kita tidak bisa bernegosiasi, bukan?" Bagaimana mungkin Icang tidak tahu apa yang dimaksud oleh Jeffrey? Dia menunjukkan senyum yang bisa dimengerti para pria. Icang berkata langsung kepada Kasnah, "Kasnah, mulai sekarang kau adalah kekasih temanku Jeffrey. Kau harus melayaninya seolah-olah kau sedang melayaniku. Kau mengerti bukan?" Ketika Jeffrey mendengar ini, dia langsung bersemangat. Ketika pertama kali melihat Kasnah, dia sudah merasa bersemangat. Tetapi saat mendengar kalau Kasnah adalah keponakan Icang, dia merasa sangat kecewa. Tapi tak disangka ternyata Kasnah adalah kekasih Icang, dan Icang sekarang mendorong Kasnah langsung ke pelukannya demi mendapatkan obat yang dibutuhkan. Jeffrey tidak perlu usaha sama sekali. Sementara itu Kasnah sendiri merasa agak tidak senang di dalam hatinya. Dia berharap bisa menjadi kekasih Icang selamanya, dan pada saat yang sama Icang bisa memperkenalkan dirinya kepada lebih banyak orang yang berpengaruh. Dia berharap dengan bantuan lingkaran Icang, dia bisa mengelola jaringannya dan secara bertahap menjadi wanita terkenal di kota Makassar. Pada saat itu, bukan hanya dia yang akan mendapat banyak manfaat, tetapi grup Tama juga akan mendapat manfaat. Dia juga akan menjadi pendukung grup Tama dan pimpinan grup Tama. Tetapi yang tidak Kasnah duga adalah ternyata Icang hanya menganggapnya sebagai alat untuk mendapatkan obat. Icang bahkan dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada Jeffrey. Dia ingin menjadi kekasih Icang dan wanita kelas atas, bukan menjadi mainan kelas atas. Begitu reputasinya sebagai mainan itu menyebar, dia tidak akan bisa lagi menikah dengan keluarga kelas atas bergengsi. Kasnah memegang tangan Icang dan berkata dengan genit, "Tuan Tama, tapi aku sangat mencintaimu.
dan ingin tinggal di sisimu. Aku tidak ingin meninggalkanmu." Icang sangat kesal dengan Kasnah saat ini, karena Kasnah adalah wanita yang paling boros biaya di antara wanita yang pernah bermain dengannya. Karena itu dia sangat ingin menyingkirkan Kasnah dengan imbalan manfaat yang besar. Memberikan Kasnah kepada Jeffrey adalah pilihan terbaiknya sekarang. Sekarang Icang merasa tidak ada gunanya kalau Kasnah tetap berada di sisinya. Namun kalau Kasnah diberikan kepada Jeffrey dan keluarga Ferry benar-benar bisa menyembuhkan penyakit tersembunyinya, dia akan bisa terus mencari wanita lain. Jadi, dia berkata kepada Kasnah dengan suara dingin, "Jangan ikuti aku seperti ini. Kalau aku menyuruhmu untuk menemani Jeffrey, maka kau harus melakukannya. Tidak perlu banyak omong kosong, oke?" Air mata sedih Kasnah mengalir. Dia menangis dan berkata, "Tuan Tama, bukankah kau tinggal bersamaku karena kau menyukaiku? Kalau kau benar-benar menyukaiku, bagaimana bisa kau memberikanku kepada orang lain?" Jeffrey yang ada di samping menjadi sedikit tidak senang dan berkata, "Icang, karena Nona Kasnah sangat mencintaimu, maka kau tidak boleh keras kepadanya." Icang mengangkat tangannya dan menampar wajah Kasnah. Dia berkata sambil memarahi, "Kau hanya mainanku, jadi kau harus melakukan apapun yang kusuruh. Kau berani tidak mematuhiku? Aku beritahu, kalau kau tidak menerima Jeffrey dengan baik hari ini, maka aku akan segera menarik modal dari keluarga Tama dan membuat keluarga Tama bangkrut. Kau juga harus mengembalikan uang yang pernah aku berikan kepadamu. Aku, Icang Tama, bisa membantu keluarga Tama. Jadi, aku juga bisa membuat keluarga Tama kembali ke bentuk aslinya." Mendengar ini Kasnah tercengang. Rasa terhina langsung muncul di benaknya. Tapi apa gunanya merasa terhina? Bisakah dia menolak Icang karena merasa terhina? Menolak Icang memang sangat sederhana. Kalau dia tidak setuju, dia bisa melakukannya. Tetapi bagaimana setelah penolakan? Setelah menolak, semuanya akan dikembalikan ke bentuk aslinya. Keluarga Tama akan bangkrut dan mimpinya menjadi selebriti akan hancur. Jadi Kasnah hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, "Aku berjanji, kalau aku pasti akan melayani Tuan Jeffrey dengan baik." Icang mencibir dan berkata, "Akhirnya, kau sadar juga siapa dirimu." Icang mendorong Kasnah ke pelukan Jeffrey dan berkata sambil tersenyum, "Pergilah dengan Jeffrey malam ini." Jeffrey memeluk Kasnah dan dengan sangat bersemangat dia berkata sambil tersenyum, "Kasnah, aku akan meminta seseorang untuk membuka kamar di hotel. Mari kita saling mengenal lebih baik malam ini." Kasnah diam-diam menyeka air matanya. Dia merasa hatinya sangat penuh dengan kebencian terhadap Icang. Dulu, dia adalah putri keluarga Tama yang diincar oleh banyak orang. Dia memiliki kebanggaan. Ketika mencari pacar, dia selalu mencari anak orang kaya dari keluarga besar. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau dia akan berakhir seperti ini setelah semua asetnya habis. Tunangannya, Rizal, meninggalkan dirinya. Dan dia sekarang menjadi kekasih gelap Icang. Setelah menjadi kekasih gelap Icang, ternyata dia sebenarnya hanya alat dan Icang melemparkannya kepada Jeffrey. Kalau di masa depan Jeffrey juga merasa bosan dengannya, kepada siapa lagi dia akan dilemparkan? Pada saat ini, dia memikirkan sepupunya Najwa. Najwa tidak pernah terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia belum pernah jatuh cinta sebelumnya dan dia langsung menikahi Andi si pecundang. Tetapi Andi tidak pernah membiarkan Najwa dihina seperti ini. Dia bukan pemenang. Jeffrey memeluknya erat-erat dan berkata kepada Icang dengan wajah sedih, "Icang, jangan khawatir. Ketika kami mendapatkan resepnya, aku akan segera mengirimkannya kepadamu dan membantumu mendapatkan kembali kemampuanmu." Icang akhirnya merasa lega dan berkata sambil tersenyum, "Bagus, kalau begitu aku bisa menunggu kabar baikmu dengan tenang." Jeffrey mengangguk.
Kemudian dia melihat jam dan tersenyum kepada Icang. "Icang, sekarang sudah larut malam. Sepertinya kami harus pergi dulu." Icang tahu kalau Jeffrey sudah tidak sabar ingin mengajak Kasnah menghabiskan malam bersama. Dia tidak bisa menahan rasa iri di hatinya, namun dia hanya bisa mengangguk dengan murah hati dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalian berdua bisa pergi dulu." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Kasnah, "Layani Jeffrey dengan baik. Apakah kau mengerti?" Kasnah mengangguk dengan malu dan hanya bisa menjawab dengan lirih, "Aku mengerti." Malam itu, Kasnah menjadi kekasih Jeffrey. Meskipun Kasnah sangat jijik dengan gelar baru ini, namun Jeffrey sangat menyukainya. Jeffrey memeluk Kasnah dan berjanji kepadanya, "Kau tidak harus menemani si tua Icang di masa depan. Ikutlah denganku, dan aku akan membuatmu menjadi wanita yang superior." Begitu kata-kata ini keluar, Kasnah akhirnya merasa jauh lebih baik. Kalau Jeffrey bisa menjadikan dirinya menjadi wanita superior, bukankah hal baik akan mengikutinya? Meskipun Jeffrey tidak sekaya Icang, tetapi setidaknya dia jauh lebih muda daripada Icang. Dan tampaknya Jeffrey bukan tipe pria yang bisa memberikan dirinya kepada orang lain dengan santai. Pagi-pagi, keesokan harinya, berita tentang hilangnya dua anggota keluarga Karsa terus bergejolak. Keluarga Karsa bahkan menaikkan hadiahnya, dan banyak gangster di jalan mulai mencari keberadaan ayah dan anak itu. Mereka berharap bisa menjadi kaya dalam semalam. Namun, sayangnya, ayah dan anak keluarga Karsa itu sudah lenyap menjadi abu dan tidak lagi berada di antara langit dan bumi. Setelah sarapan, Najwa pergi ke studio, sementara Ridwan pergi ke asosiasi barang antik. Dia sedang belajar apresiasi barang antik dari para master di asosiasi. Adapun Carla, dia sudah berias untuk pergi bermain kartu. Andi Rewa sedang mengepel lantai di rumah sendirian ketika menerima telepon dari Fania, wanita tertua dari keluarga Wirawan. Saat Andi mengepel lantai, dia menekan tombol jawab. Suara lembut Fania terdengar dan dia bertanya dengan hormat, "Tuan Andi, apakah kau ada di rumah sekarang?" Andi Rewa bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kenapa? Apakah kau ada keperluan denganku?" Fania tersenyum sedikit dan berkata, "Iya, benar. Keluarga Wirawan sudah berinvestasi di klub kelas atas. Jadi kami ingin memberimu kartu keanggotaan tertinggi. Sekarang aku akan pergi mengantarkannya ke rumahmu." Andi Rewa berkata dengan ringan, "Datanglah, aku ada di rumah." Fania buru-buru berkata, "Baiklah, aku akan segera datang." Andi pun menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Fania membunyikan bel pintu. Andi membuka pintu dan melihat Fania sudah ada di depan pintu. Andi mengajaknya masuk. "Mari masuk dan duduklah." Fania berjalan masuk mengikuti Andi. Setelah keduanya duduk, Fania mengeluarkan kartu VIP yang terbuat dari platinum murni dan memberikannya kepada Andi dengan sikap hormat sambil berkata, "Tuan Andi, ini adalah kartu VIP tertinggi dari Klub Glorious. Kartu ini hanya dibuat satu dan hanya kau yang memilikinya. Ini adalah pemberian tulus dariku. Kau bisa datang ke Klub Glorious kapan saja, dan kau bisa menggunakan kartu ini secara gratis seumur hidup." Klub Glorious yang baru dibuka sudah menjadi topik hangat di kelas atas kota Makassar akhir-akhir ini. Karena itu adalah klub yang diinvestasikan oleh keluarga Wirawan, maka nilai investasi keseluruhannya sangat tinggi. Butuh waktu beberapa tahun untuk membangunnya. Klub ini bisa dianggap sebagai klub bisnis kelas atas di kota Makassar. Dengan dukungan keluarga Wirawan di belakang, hampir semua tokoh besar di seluruh provinsi Sulawesi Selatan berkumpul di sini. Semakin banyak orang-orang besar berkumpul, semakin baik pilihan untuk bisnis, kerjasama, dan perluasan jaringan. Oleh karena itu, begitu dibuka, banyak orang yang ingin menjadi anggota Klub Glorious. Namun, untuk memastikan klub ini
bisa menjadi clubhouse tingkat tinggi, maka anggota di sini memiliki ambang batas yang sangat ketat. Anggota klub Glorious dibagi menjadi 4 tingkatan: anggota klasik, anggota silver, anggota VIP, dan anggota VIP Gold. Adapun kartu VIP All Access tertinggi yang Vania berikan kepada Andi itu sangat unik. Dunia luar tidak ada yang mengetahuinya. Iuran untuk member klasik yang paling rendah adalah 10 juta. Iuran member silver adalah 50 juta. Dan member VIP ratusan juta. Kalau ingin menjadi anggota VIP Gold, harus menjadi pemimpin keluarga dengan aset keluarga mencapai puluhan miliar. Kalau tidak, maka tidak bisa. Oleh karena itu, bagi dunia luar, VIP senior sudah menjadi member top. Andi tidak tertarik pada hal semacam ini, tetapi tidak mudah untuk menolak pemberian tulus Vania. Bagaimanapun, mereka membuat keanggotaan khusus untuknya. Kalau dia menolak, sepertinya dia akan terlihat terlalu sombong dan tidak bisa menghargai ketulusan orang lain. Jadi, dia mengambil kartu keanggotaan tertinggi itu, mengucapkan terima kasih sambil tersenyum dan kemudian memasukkannya ke dalam sakunya. Vania memandang Andi. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan sedikit malu, Tuan Andi, selain itu, aku juga memiliki permintaan. Aku tidak tahu apakah Tuan Andi bisa memenuhinya." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.